Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus single Sun, Moon, Rising, and Venus energi 1-15 Oktober 2024. Apa kabar Taurus? Terima kasih ya sudah nonton channel Nona Pastel. Untuk yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Semoga semua Taurus diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, dan dimudahkan untuk punya hati yang selalu bergembira. Apapun yang kamu imani, yang kamu perjuangkan dalam setiap doamu, semoga dilancarkan dan hadir dalam perjalananmu, dan semoga kamu bisa bercahaya bagi orang-orang yang mencintai kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus single, clarify, my darling angels. Clarify, please. Clarify. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Energi 1-15 Oktober 2024. Please clarify. Please clarify. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. The star energy, Three of Pentacles, Six of Wands di sini. Ada harapan kamu untuk segera pulih dari masa-masa mungkin sebelum Oktober. Terutama jika dealing dengan Aquarius atau memang kamu berusaha untuk bangkit kembali dari situasi yang gak nyaman di sebelum Oktober ini ya. Three of Pentacles, mungkin kalian sudah tidak saling bicara, mungkin kalian sudah jaga jarak ya, ambil space masing-masing di sini. Ace of Wands di sini seperti kamu ingin bangkit kembali, membangun serpihan-serpihan atau puing-puing yang masih tersisa. Energi dari The Wheel of Fortune di sini. Fase belajar untuk mengenal satu dengan yang lain. The Wheel ini tentang pelajaran kehidupan. Orang datang dalam hidup kita untuk kasih kita pelajaran, pengetahuan untuk bisa lebih improvisasi diri kita di versi terbaik kita. Kalau kita punya kesadaran ya. Kalau kita masih dalam keakuan diri, biasanya kita masih menyalahkan orang lain. Oke? Three of Wands di sini kamu udah pasrah, udah give up, apapun yang terjadi terjadilah di sini. Seven of Pentacles, kamu sudah tidak bikin effort apapun, hanya menunggu kapan ada masa di mana kalian bisa dipertemukan kembali atau punya kesempatan untuk terhubung kembali. The Moon energy, oke, Six of Cups. Ada fase di mana kamu nggak bisa tidur, frustasi, semua seperti misterius di sini. Ada kesedihan di dalam hati kamu, mungkin di malam hari kamu nggak bisa tertidur di sini. Ada frustasi, mungkin kamu menangis. Ada kesedihan kamu yang begitu mendalam. Ada ketakutan kamu yang begitu besar akan masa depan ya. Kita kalau mikirin masa depan, apalagi hubungan koneksi dengan seseorang yang begitu kamu harapkan ada masa depannya di hubungan itu, tapi itu tidak ada terlihat potensial untuk bertumbuh apalagi berkembang di sini. Kamu jadi frustasi. Seven of Cups di sini, dia mencari fokus lain untuk ngedistract apapun yang terjadi di antara kalian. Ya, ini saat fase ambil jarak atau ambil space. Di sini ada fase di mana dia merasa untuk merdeka dari situasi beban kehidupan, ya, tidak mau lagi ambil tindakan, effort, action di sini untuk terhubung kembali dengan siapapun. Fase ingin sendiri, fase ingin mencari
pencarian diri sendiri, fase untuk melihat kembali apa yang harus dia perjuangkan menjadi fokus dia ke depannya. Queen of Wands ini energi tentang independen, memotivasi diri sendiri, memotivasi untuk melihat ke depan, ya, memupuk semangat kembali, bangkit kembali. Jadi yang merasa terpuruk, merasa down, merasa hopeless di sini adalah dia dan kamu, gak hanya kamu aja. Tapi energi di sini cukup kuat dari sisi kamu. Mungkin selama ini kamu merasa Seven of Pentacles di sini terlalu banyak menabur hal-hal, waktu, cinta, kasih sayang, effort, action, materi di sini untuk hubungan kamu sama dia. Tapi tidak pernah membayangkan bahwa ketika memang kalian tidak berjodoh, atau ketika memang kalian sangat berbeda, atau kalian ternyata tidak sampai bisa berhasil di hubungan ini, kamu gak pernah bayangin itu. Setelah lama sekali bersama, saya melihat di sini beberapa dealing dengan single parents, ya, dan dia merasa tidak ada koneksi dengan siapapun, membuat dia merasa lebih merdeka, lebih bahagia, lebih damai, ya. Ten of Pentacles di sini. Tadinya kamu sangat-sangat melihat dia sebagai masa depan. Ten of Pentacles, the star energy. Kamu melihat dia itu sebagai masa depan. Kamu sudah percaya bahwa dialah destiny kamu, jodoh kamu. Tapi ternyata setelah banyak sekali masalah, pertengkaran, perdebatan, ego di sana, seperti bias dengan fokus yang awal kamu bentuk di pikiran kamu, bahwa kalian bisa bersama, menua, tumbuh bersama di sini. So, Ten of Pentacles ini tentang hubungan yang stabil, tapi karena tidak ada komunikasi, seperti lenyap. The word energy di sini sudah pasrah, sudah merasa tidak lagi ingin berjuang, udah lelah dengan mental kamu. Nine of Cups di sini. Dia berharap, dia merasa harapan dia adalah satu-satunya kepada dirinya sendiri. Dia hanya bisa berharap, punya ekspektasi sama dirinya sendiri. Sudah tidak lagi berharap untuk hubungan kalian, ya. Mungkin dia berharap untuk bisa pulih, bisa menemukan jalan yang baru, visi yang baru, masa depan yang baru, membangun fondasi dari puing-puing yang memang seperti sudah lebur di sini karena kalian sudah tidak ada komunikasi sama sekali. The death energy, transformasi, ya. Kamu ngerasa apapun perjuangan kamu, kalau nggak berhasil kamu nggak akan mencoba lagi, karena kamu sudah memberikan semua yang terbaik yang bisa kamu berikan di koneksi ini agar bisa mencapai pemenuhan pada level hubungan yang lebih tinggi. Tapi dia sepertinya berbeda sekali dari ekspektasi kamu. So, kamu ngerasa effort kamu, meskipun kamu akan mengulangi fase yang sama dari awal lagi untuk membangun hubungan kamu sama dia, sepertinya kamu ngerasa akan ending lagi. Jadi dari inner voice kamu ngerasa bahwa ini hubungan gak akan berhasil. The death energy ini kayak motivasi, passion, desire yang di awal begitu menggebu-gebu, seperti lulu lantak di sini, ya. Dan ini kamu merasa bahwa ya harus let go, harus move on, harus realistis dengan hidup ini, bahwa udah nggak bisa lagi bersama. Five of Wands di sini ada kemarahan kamu, ledakan, ya, kemarahan di sini, unek-unek yang kamu pendam selama ini, terus kamu tabur hubungan ini agar bisa bertumbuh, kamu pupuk hubungan ini agar bisa bertumbuh. Tapi kemarahan kamu adalah ketika ekspektasi kamu nggak tercapai, ya. Marah ini manusiawi tentu, ledakan emosi yang itu manusiawi, ya. Dia mungkin masih berharap kalian bertemu lagi begitu, tapi saya melihat sekarang kalian sudah benar-benar ambil jarak, tarik space masing-masing, dan sudah tidak lagi untuk punya ekspektasi apapun di koneksi kamu sama dia. Six of Cups di sini. Oke. Mungkin kalau kamu berharap bertemu sama dia, masih ada ledakan kemarahan kamu yang tersisa. Saya melihat unfinished business di sini. Oke. Beberapa mungkin ada anak, single parents, atau memang isu kalian tidak bisa menikah, tidak bisa bersama karena dia masih terhubung dengan mantan dia, atau kamu masih terhubung dengan mantan pasanganmu yang diantara kalian itu ada anak, ya. Jadi ini yang menggoyahkan hubungan kalian untuk naik level begitu. Dia masih, salah satu masih merasa perlu fokus untuk
anak di sini yang butuh masa depan, butuh prioritas di sini. Clarify Taurus Cross Watcher Single 1 sampai 15 Oktober 2024. Taurus Cross Watchers. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The star energy, this is cross watchers kamu, jumping card, mungkin banyak yang di dan Aquarius. Energi Aquarius cukup kuat di sini. Saya melihat kalian berdua masih belum selesai. Kalian masih ingin mengasih kesempatan di hubungan ini. Tapi kamu ingin dia berubah. Kamu ingin dia punya versi terbaik untuk bisa bertahan di hubungan ini dengan kamu. Tapi mungkin dia juga seperti itu. Ini apa yang kamu rasakan ya di sini. Kamu ngerasa dia perlu untuk berubah. Ace of Pentacles di sini. Mungkin dia berusaha untuk terhubung kembali dengan kamu. I don't know, dia juga tidak bisa move on di sini meskipun dia sudah merasa harus meninggalkan harapan dia ke kamu. Oke. Mungkin dia merasa perlu kesempatan baru atau cara lain untuk menghadapi perbedaan atau apapun masalah yang kalian hadapi. Six of Wands di sini. Ya, kamu sudah berhasil untuk kembali menemukan dirimu, mencintai dirimu di sini. Dan Knight of Wands di sini. Ini hubungan yang mungkin dia sendiri masih ragu untuk diperjuangkan. Tapi dia tidak bisa lepas dari kamu, terutama komunikasi. Kamu tuh teman bicara yang paling nyaman untuk dia. So dia mencoba lagi mungkin melalui sosial media, meskipun di sini dia ada rasa ketakutan ya, merasa lelah dengan mental dia. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang punya ADHD, seorang yang punya gangguan fokus, punya kecemasan di sini, masalah mental di sini. Ten of Wands, dia sebenarnya kenapa dia tidak mau menikah dengan kamu? Ada trauma dia. Kalau dia pernah punya hubungan pernikahan, kemudian ada legalitas divorce di sini. Dia ngerasa hubungan dengan pernikahan itu sangat melelahkan mental, sangat melelahkan dirinya. Sehingga memang dia belum berpikir untuk menikah. Kalau kamu memang sudah menunggu cukup lama, meyakinkan dia bahwa pernikahan kamu dengan dia yang akan kamu bangun di masa depan, di sini adalah situasi yang baru, lebih optimis, tapi dia tidak ya, dia sudah mengalami kelelahan mental, bisa dengan trauma yang cukup besar di sini, dan itu sangat mempengaruhi keputusan dia. Sehingga walaupun apapun kamu coba lagi dan lagi, Knight of Wands di sini, dia ngerasa dia nggak akan berhasil dengan hubungan pernikahan, nggak mau menikah tapi mau bersama dengan kamu. Dan lagi dia punya kecanduan ya, dia ngerasa kalau komunikasi sama kamu tuh dia nyaman, dia seneng, dia merasa lega, dia merasa lepas begitu. Jadinya dia masih akan terus menghubungi kamu. Oke? Six of Swords di sini, kamu ngerasa udah nggak lagi optimis dengan hubungan. Jadi nganggap udah kayak teman aja. Begitu. Saya tidak melihat di sini kamu merasa hubungan ini akan kamu perjuangkan lagi, kamu beri effort lagi, kamu pupuk lagi. Walaupun nanti kalian terkoneksi lagi, saya tidak melihat kamu percaya dengan omongan dia nanti menikah begitu. Ya, the Chariot energy di sini. Saya ngerasa kayak dia fokus ke kamu, ingin kembali ke kamu. Jadi jangan shock ketika dia coba untuk reconnecting dengan kamu. Tapi hubungan yang dia tawarkan tetap tentang teman bicara, ya, teman bicara. Komunikasi doang di sini. See, Four of Cups di sini, dia stuck, ya. Knight of Cups, kamu ngerasa bahwa perlu untuk tidak terlalu memberi investasi waktu di hubungan kamu sama dia. Beberapa mungkin poligami, poliandri, dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, sehingga mungkin dia pernah ada celetukan tentang poligami atau poliandri. Tapi di sini bisa juga dia menipu kamu, tidak bicara bahwa dia sebenarnya sudah menikah, punya pasangan, mungkin ngaku single begitu. That's why dia ngerasa berat untuk ngasih kamu pernikahan. Queen of Cups di sini, dia mencintai kamu. Yes, dia mencintai kamu.
tapi dia tidak berani untuk mengambil tindakan yang lebih nyata untuk hubungan ke depan. Kamu sudah mulai membatasi, pasang pagar tinggi, defensif, tembok tinggi untuk batasan atau boundaries di sini, tidak lagi terlalu ngasih waktu ya. Kalau hubungan pertemanan kamu tahu harus seperti apa untuk mentreatment dia. Jadi tidak lagi ngasih prioritas waktu ke dia. The Chariot energy, the Death energy. Beberapa dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, bisa ini tentang rasa ya, tentang rasa yang sangat kuat di antara kalian. Di sini ada banyak perubahan, komunikasi yang tidak terjadi kembali karena saya tidak melihat kamu merespon dia. The Aries energy, the Emperor energy, kamu tidak merespon dia. Apa bahasanya? Harga diri coy. Harga diri, well, begitu, kayak kamu ngerasa perlu untuk punya harga diri di sini, tidak mau begging, walaupun kalian saling mencintai. The Fools di sini, sepertinya dia mencoba untuk jumping the gun, reach out and speak up di sini, terutama tentang komunikasi. Dia tidak bisa jauh dari kamu. Kamu teman bicara yang paling nyaman buat dia. King of Wands di sini, okay? So Two of Cups di sini ya, kalian ada pertemuan mungkin di Oktober tengah ya, ada pertemuan. King of Wands di sini, dia sangat mengupayakan untuk bertemu. Ada pertemuan antara kamu dan dia di sini dan dia merasa bahagia. Tapi saya tidak melihat di sini ada ekspektasi kamu agar hubungan bertumbuh kembali. Oke, beberapa dia mungkin meyakinkan kamu untuk berubah jadi versi terbaik dia, semampu dia untuk bisa membuat kamu merasa bahagia. Tapi kamu di hati kamu ya, di dalam hati kamu, kecil kamu ya, inner voice, kamu ngerasa ini akan balik lagi ke fase yang sama, berputar-putar seperti hamster, gak ada ujungnya hubungan ini. Oke, so the death energy, energi dia dan kamu, kita akan lihat apa transformasi yang terjadi setelah ada komunikasi antara kamu dan dia, akan ada pertemuan ya. Apa perubahan ini yang terjadi? Bisa perubahan situasi, bisa perubahan sikap ya. Nanti kita lihat the death energy kamu dan the death energy dia. Terutama jika yang dealing dengan sesama water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ini general reading ya, tidak resonate untuk semua. Jangan terlalu menghayati kalau general reading, oke? Energy the death for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify the death energy. Three of Wands di sini. Kamu nunggu siapapun yang datang, ya. Bisa dia apapun yang datang di masa depan. Sepertinya kamu udah mikir kalau dia mau serius, kamu bakalan serius juga, tapi ada keraguan di sini. Kamu juga sepertinya menunggu ada perubahan besar dalam diri kamu. Kamu menunggu kesempatan baru, potensi baru di hubungan kamu, mungkin dengan orang baru begitu. Lebih termotivasi. Knight of Wands, kamu gak mau nanggepin dia dengan serius saat ini. Apapun yang diomongin, kamu gak percaya 100% sama dia lagi. Dan energi King of Pentacles, kamu mungkin juga tidak seatraktif dulu, kamu lebih banyak diam. King of Pentacles ini diamnya lebih dominan daripada siapapun, daripada apapun ya. Energi King of Pentacles ini Raja Koin ya. Jadi kalau kamu udah komit untuk tidak lagi berharap sama dia, untuk tidak lagi melihat hubungan ini sebagai prioritas tujuan masa depan kamu, ini sangat komit banget. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi, ada kelelahan yang kamu rasakan dengan perasaan kamu sama dia. Saya melihat dia tuh hanya sebagai masa lalu kamu gitu. Kamu tidak membuat dia menjadi prioritas kamu. Three of Pentacles di sini. Kalau ada orang baru yang datang, kenapa tidak? Jadi ada motivasi dalam diri kamu bahwa kalau ada yang mencintai kamu lebih baik dari dia, kamu akan lebih Ace of Wands, tindakan baru. Kamu akan ngasih effort yang baru, lebih fokus ke orang baru begitu.
Even kamu sepertinya membuka pintu untuk komunikasi, tapi dalam energi kamu, kamu sudah tidak lagi punya harapan apapun sama dia. Begitu. Jadi kesannya tuh kayak ya udah, karena nggak ada teman ngobrol di sini, ya udah gitu, jalanin aja. Ya udah, ngobrol aja gitu. Hati-hati ya, karena gini, alam semesta itu melihat kalau kita masih berdealing dengan seseorang dan kita punya koneksi, di situ ada two of cups ya, kalian itu soulmate. Semesta itu akan melihat bahwa kamu sama dia nih masih terkoneksi. Jadi orang baru itu pintunya nggak akan kebuka. That's why kalau orang yang mau move on, bener-bener pengen ada kesempatan baru, ketemu orang baru, dia harus menciptakan energinya sendiri bahwa dia itu single, tidak terikat, tidak melekat dengan siapapun. Jadi semesta akan membaca energi bahwa orang ini single dan dia ingin punya pasangan. Dia sibuk memantaskan diri. Itu biasanya akan datang orang baru. Ya, kita menciptakan miracle dalam hidup kita itu like a magic begitu. Dalam diri kita tuh kayak gitu cara menarik energi. Jadi kalau kamu masih terlihat, masih merasakan, masih terkoneksi sama dia, itu alam semesta bacanya kamu masih punya pasangan, kamu gak single. Apalagi kalau kamu memantaskan diri kamu dengan tapi masih terkoneksi sama dia, nggak bisa. Ya, saya suka saranin sama orang-orang single yang reading sama saya, kalau kamu memang udah merasa putus ya, itu harus di-delete semua foto-fotonya, barang-barang yang membawa pada memori energi dia, itu harus dihibahkan ke orang lain kalau kamu nggak mau buang. Jadi jangan ada sisa-sisa jejaknya dia. Nah, itu yang suka saya suggest ke orang yang reading sama saya, karena biar alam semesta tuh membaca pesan kamu ya, energi yang kamu mau gitu, yang kamu inginkan, kamu bisa narik energi itu. Tapi kalau masih bolak-balik itu nggak akan ada orang baru. Kalaupun ada orang baru, energinya sama. Dan kalau kamu terkoneksi sama dia, itu energinya nggak bisa naik frekuensinya ya. Jadi kamu sibuk memantaskan diri, tapi naik turun energinya tuh nggak nyaman banget, frekuensinya nggak bagus ya. Akhirnya akan menimbulkan keraguan, akhirnya rasa putus asa, akhirnya frustasi begitu, berputar-putar di energi itu aja. Jadi kalau memang mau tinggalkan, bener-bener 180% harus bener-bener lepas ya. Itu sih saran saya ya. Kita lihat the dead energy dari energi Crosswatchers Taurus, clarify. The dead energy Crosswatchers Taurus, Sun, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. High Priestess di sini. Sorry, Nine of Cups ya, Nine of Cups. Dia berharap di sini ya. Dia punya ekspektasi, terutama harapan di sini. Page of Cups, untuk bisa mencurahkan apa yang dia rasain. Jadi tentang hari-harinya dia gitu. So dia masih terus terkoneksi dengan kamu. Eight of Wands di sini. Dia mulai merunut kembali apa yang harus dia lakukan begitu. Tapi dia juga masih merasa banyak hal yang sudah terjadi. Ini tindakannya. Eight of Once di sini dia nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma lihat, oh ini dulu dia pernah melakukan apa-apa, beberapa menyisakan trauma dalam setiap tindakan dia di sini. Oke. Dan dia banyak sekali bekerja keras untuk sembuh dari kepanikan dia, kecemasan dia, gagal fokusnya dia. Di sini ada Four of Swords, dia mengabaikan harapanmu. Jadi kalaupun dia terkoneksi sama kamu, hubungan kalian akan gitu-gitu aja. Ya, perubahan yang dia lakukan adalah terkoneksi lagi dengan kamu. Gak mau ada silent treatment atau lose contact sama kamu. Tapi perubahan yang kamu lakukan adalah kamu berusaha untuk mencari yang baru begitu, koneksi baru. Tapi kamu tuh energinya tuh kayak nunggu tapi kamu tidak membebaskan diri kamu. Nah, ini yang akan buat kamu lama begitu-begitu aja gitu. Jadi
ini nggak harus reading sama saya. Kalau kamu masih di fase kamu benar-benar tidak putus kontak sama dia, menghapus semua jejak dia, kamu akan sama dia terus gitu. Alam semesta tuh akan baca bahwa kamu sama dia tuh masih bersama. The Witch di sini manifest ya untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Page of Wands di sini mulai tindakan untuk bertemu dengan kamu. Three of Atoms, tapi tidak mau. Di sini ada sakit hati ya. Tidak mau bergerak dari keraguan dia ya. Dia masih tidak yakin apakah dia berhasil untuk menikah ini. Dia masih belum yakin di situ ya. The Strength energy di sini. Dia seperti memaksakan situasi agar nggak mau tahu, pokoknya harus koneksi sama kamu. Tapi di sini dia menciptakan batasan bahwa dia tetap akan bilang ke kamu, tidak ada yang berubah dari dia tentang bagaimana dia masih tidak ingin menikah untuk punya hubungan yang serius dengan kamu. Oke? So itu dia perubahan yang terjadi sangat berbeda dengan kamu ya. Kalau kamu benar-benar mau lepasin ya, bersihin energi dia dari kamu, itu benar-benar harus total, nggak bisa setengah-setengah ya. Karena alam semesta tuh lihatnya energi ya. Jadi kita nggak bisa manipulatif dengan alam semesta. Oke, clarify Taurus single sun moon rising and Venus 1-15 Oktober 2024. Clarify please. Clarify. Thank you darling angels. Thank you. Di sini ada beauty. Oke. Hidup itu indah ya. Kalau kita tidak terlalu meresapi. Memang nggak mudah sih, saya juga masih belajar untuk tidak meresapi ataupun terlalu memikirkan. Saya masih belajar, masih gagal juga sih kadang-kadang ya. Namanya manusia pasti ada ekspektasi. Tapi harus kamu sadari hidup kamu tuh indah. Mungkin juga kamu cantik, kamu ganteng. Jangan sia-siakan masa muda yang gak bisa kembali begitu. Waktu yang gak bisa kembali. Kalau memang harus melepaskan, lepaskan. Ya, totally 180%. Di sini ada the moon. Hubungan ini akan jadi bayang-bayang aja. Ya, akan bayang-bayang aja. Jadi, kalaupun dia pernah berjanji beberapa tentang poligami, poliandri, dia tidak senekat itu untuk melakukannya. Kalau kamu dealing dengan seorang yang sudah punya pasangan, kalau kamu dealing dengan dia yang single parents, dia terlalu berat untuk memikirkan anaknya ya. Kalau ada anak di antara kalian, dia masih fokus dengan anaknya yang menurut dia menjadi prioritas utama dia gitu. Tidak mau lagi nambah masalah dengan pernikahan, tapi dia nggak bisa lepas dari kamu. Okay? So the moon energy di sini, the moon ini deep inside you, ya, di dalam diri kamu. Bergeraklah sesuai dengan apa yang ada dalam diri kamu. Ya, kamu merasa nggak nyaman, jangan denial dengan apa yang kamu rasain. Okay? Ikuti kebenaran yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Clarify Taurus single 1-15 Oktober 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Okay, a beauty and the beast, you need some space in a relationship. Okay, butuh space, kamu butuh space, dia butuh space. Tapi sepertinya dia sangat kecanduan sama kamu, melekat begitu dengan kamu. Tapi nggak mau ngasih kepastian. The Black Cat, lose magic, enchantment, rebalance. Beberapa bisa karena ada guna-guna atau beberapa tentang situasi yang nggak rasional di sini tentang black magic ya. Beberapa ada ketakutan ya. Kamu ketakutan sekali. Bisa karena pengen menikah, bisa kamu ketakutan dengan hubungan kamu sama dia, apalagi kalau ada anak di antara kalian begitu. Tapi ada ketakutan kamu kalau kamu sendiri begitu. Ya, ada ketakutan kamu di sini. Itu yang membuat kamu ingin sekali punya pasangan. Ya, kalau pengen punya pasangan ya gitu. Kasih signal ke semesta itu harus yang benar gitu loh.
yang jelas gitu kasih signalnya, jangan kasih signal yang abu-abu gitu ya. Kalau kamu pengen punya pasangan, sapu bersih kenangan itu gitu, apapun yang mengingatkan kamu akan dia itu harus disapu bersih, nggak bisa setengah-setengah, itu nggak bisa ya. Kasih signal agar semesta itu ngebaca kamu tuh single, itu benar-benar harus signalnya harus benar gitu, yang benar-benar kelihatan kamu tuh sendiri dan sibuk memantaskan diri. Clarify for a single 1-15 Oktober 2024. Di sini ada love is around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as a truth. Banyak cinta di sekeliling kamu. Sadari ya. Ada banyak potensi. Sadari dulu. Ya. Nanti ketemu orang baru juga jangan langsung masuk percaya pada komitmen. Ya. Belajar mengenal dulu. Itu lebih baik ya. Jangan ada ekspektasi apapun. Netral itu penting ya. Merasakan hal yang netral, berpikir netral gitu loh. Jadi biarkan proses saling mengenal itu berlangsung secara natural. Oke? Di sini ada practice compassion, see things from a fresh perspective. Lihat segala sesuatu dari hal yang fresh, yang baru. Ya. Yaitu kalau kita mau bersih-bersih harus sapu bersih agar kita bisa refresh gitu, melihat sesuatu hidup yang baru, perkenalan yang baru. Single tuh sebenarnya masih banyak peluang sih. Kalau di awal udah ragu begini, better berhenti, injek rem, jangan ngegas. Oke? Itu aja, vice versa. Ini tidak resonate untuk semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.